Hari ini, dengan ini kami undang bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat, silakan duduk kembali ke tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita hari ini yaitu ibadah Pesta Gotilon, merayakan pesta panen di mana Tuhan telah memberkati pekerjaan, usaha, dan segala yang dikerjakan oleh tangan kita. Maka kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Rasa syukur seluruh jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, bapak, ibu, lansia kita ungkapkan dalam ibadah kita hari ini. Sekalipun kita masih bergumul atas pandemi COVID-19, tetaplah sampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan pengharapan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberkati pekerjaan dan usaha kami. Perayaan Gotilon kita hari ini kita rayakan tidak seperti waktu yang lalu. Situasi yang sulit masih kita hadapi, namun tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kiranya pujian kita layak di hadapan-Nya. Tuhan yang menjadikan usaha kita berhasil, terpujilah nama-Nya. Sesuai dengan topik minggu hari ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Sejahtera dari Tuhan melimpahi kehidupan kita ke depannya. Mari ungkapkan syukur melalui nyanyian kita,
hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini, menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mulah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami, dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami, berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasihanilah kami yang sedang menghadapi dahsyatnya pandemi COVID-19 ini. Entah berapa lama lagi situasi ini melanda kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami yang kurang menghargai kehidupan. Kami sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan epistel kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat Minggu 23 Dum Trinitatis 15 November 2020 dengan topik Patuluson Hadumaon, mewujudkan kesejahteraan bersama. Selamat datang, selamat beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum jemaat nikah, berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Dr. Jeffrey Niki Perwira Pangaribuan SP.PD, putra Bapak Dr. Wilfred Pangaribuan SP.PK, Ibu Marsinta Dongaan Elizabeth Lora Borusi Burian. Alamat Jalan Arimbi Blok G nomor 1, Sektor Pengayoman, Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru.
dengan Dr. Yulisti Dupa Parisi Boru Pardede, Putri Bapak Sintua Holman Pardede, Ibu Maida Boru Sitorus, alamat Jalan Serdang Baru 5 Kebayoran Jakarta Pusat, Jemaat AKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro. Pemberkatan pada hari Sabtu 21 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 20 November 2020 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Suara Koinonia Pelayanan minggu hari ini 15 November 2020, Bibil Pro Las Maria CIT melayani di AKBP Tampan. Yang kedua, PA-INA Gabungan AKBP Pekanbaru melalui Zoom. Pada hari Rabu 18 November 2020, penelaan Alkitab INA Gabungan AKBP Pekanbaru melalui Zoom. Diharapkan seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut, terbuka untuk umum. Link Zoom akan dikirim pada hari Selasa 17 November 2020. Ketiga, Pesta Gotilon. Pada minggu hari ini 15 November 2020, ibadah puncak Gotilon, jemaat baik pribadi maupun keluarga dapat menyerahkan amplop persembahan Gotilon pada ibadah hari ini. Dan dapat juga melalui Sintua Sektor atau rekening giro AKBP Pekanbaru pada minggu berikutnya. Ujung tahun Peruriaon. Pada hari Minggu 22 November 2020, ujung tahun Peruriaon. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan nama-nama jemaat yang telah meninggal dalam 1 tahun gereja dari tanggal 24 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. PA Zoom Remaja atau Perguru Malua akan diadakan pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 19 WIB. Topik Remaja Generasi Teguh Iman diambil dari Kolose pasal 2 ayat ke-19. Diharapkan semua remaja dan perguru malua mengikutinya. Warta ini sekaligus undangan bagi seluruh remaja gereja kita. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat 20 November 2020. Suara Marturia, peresmian Studio Marturia. Pada hari Sabtu 14 November 2020 telah dilaksanakan peresmian Studio Marturia oleh Pendeta Rita Hasian Simanjunta STH atas nama Uluan AKBP Pekanbaru, Pendeta Belhem Rimen Stompul, dan dilanjutkan dengan seminar penginjilan topik pengembangan penginjilan pada era dan post COVID-19. Subtema Bangkit, Bersatu dan Bermisi bagi Tuhan. Pembicara Pendeta Bakti Jes Tumorang MTH dan Inang Pendeta Ratna Boru Pardede STH. Studio Marturia KBP Pekanbaru berada di salah satu ruangan di gedung sekolah minggu yang ada di kompleks gereja kita. Suara Diakonia, belajar agama Kristen. Bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah, dapat belajar secara daring online dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Ibu Mary Christine Boru Lumban Toruan dan Ibu Lupia Pakahan. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan pemulihan. Yang pertama, Pendeta Belhem Rimen Stompul dirawat di rumah dari sektor Pekanbaru Tonga. Yang kedua, Situa Pontas Napitupulu Opusere dirawat di RSUD Arifin Ahmad dari sektor Labu Baru. Yang ketiga, Sintua T. Hutahayan Opupanesa dirawat di rumah di sektor Padang Bulan 2. Sakit menaun, M. Butar-Butar sektor Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur M.H. Tumorang Boru Simatupang dari sektor Labu Baru, Bapak Ucahan Syahan dari sektor Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar dari sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan Boru Marpaung dari sektor Padang Bulan 3, Kirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja kita yang berbahagia bersukacita hari ini, walaupun dengan penuh kesederhanaan, merayakan pesta Gutilon, perayaan panen, mensyukuri berkat Tuhan yang telah memberkati segala pekerjaan usaha kita. Dan untuk kedepannya kita memohon kepada Tuhan agar kiranya kasih-Nya senantiasa melimpahi, memberkati perjalanan hidup kita, aktivitas kita. Maka kami menyapa jemaat di sini dan juga karena ibadah kita satu hari ini live streaming, kami juga menyapa saudara-saudari kami yang beribadah di rumah. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacanya, marilah kita mengikuti di dalam hati yang teduh. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi mari kita baca ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengan topik minggu kita hari ini, Patuluson Hadumaun, mewujudkan kesejahteraan bersama. Horas madihita saluhuna. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sejahtera, makmur, aman, tentram, sentosa adalah bagian dari harapan dan dambaan kita. Siapapun kita yang hadir pada saat ini, ataupun saudara kami yang beribadah sekarang live streaming di rumahnya, itu harapan kita, dan itu bisa terwujud, tercapai. Jelas Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kebenaran dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Semuanya tersedia di hadapan Tuhan apa yang kita harapkan. Namun membutuhkan perjuangan dan proses. Tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan sampai kita jatuh kepada pencurian, perampokan, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan sejahtera yang kita dambakan. Atau banyak juga yang jatuh kepada halusinasi. Banyak juga sekarang yang halu, ya kan? Saya lihat kadang ada di media sosial itu, dia berhalu, dia buat fotonya dengan foto Lee Min Ho. Jadi inilah pasanganku nanti, berhalu-halu. Manusia halu kan banyak sekarang. Ada halusinasi mengatakan seandainya keluarga sana keluargaku. Seandainya seganteng sana kegantenganku. Seandainya kekayaannya seperti kekayaannya kekayaanku. Berhalusinasi. Sehingga dia tidak mensyukuri apa yang dia terima, yang dia miliki saat itu. Bukan itu. Tetapi butuh perjuangan, tekad dan semangat, gairah hidup agar tercapai apa yang dikatakan oleh topik kita, mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan itu, kata sejahtera di sini menggunakan kata shalom. Kesejahteraan yang bisa dinikmati banyak orang, tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang kita perjuangkan, itulah yang kita imani dan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kalau kita diberkati, maka itu juga menjadi bagian atau menjadi berkat bagi orang lain. Jangan makan sendiri, ya. Kalau istilah saya kalau memberkati pernikahan, ada istilah sehidup semati suami istri, tapi kebanyakan satu hidup satu mati. Maka sejahtera bersama dengan siapa? Siapapun yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu. Mungkin itu tidak seagama dengan kita, sesuku dengan kita, tetapi kehadiran kita harus menjadi berkat bagi sekitar kita. Inilah yang kita mohonkan. Dan kita terus berharap mengimaninya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat teks kita hari ini. Teks kita ini adalah bagian dari pembuangan Israel, pembuangan yang ketiga. Ada 3 kali gelombang umat Israel itu dibuang, ditawan. Lalu apa pesan? Kita langsung saja mengenai pesan dari teks ini untuk kita renungkan. Yang pertama adalah kesulitan, tantangan, penderitaan adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan kita. Kesulitan, tantangan, penderitaan, hambatan adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan kita. Itu pesan yang pertama. Kenapa? Umat Israel itu tidak semua dibuang ke Babel. Jadi yang diangkut dari Yerusalem dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Setelah Nebukadnezar menundukkan Yerusalem, yang dibawa itu adalah yang gagah perkasa, imam-imam, pandai besi katanya tadi, para tukang. Ini Nebukadnezar ini luar biasa ini. Yang ditinggalkan di Yerusalem itu orang-orang kelompok yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki daya, yang tidak memiliki keahlian, tetapi yang memiliki keahlian yang bisa dipergunakan oleh Nebukadnezar membangun Babel, itulah yang diangkut ke Babel.
Dan kelompok yang diangkut ini merasa tidak senang dan mereka berontak kepada Tuhan. Mereka menjadi bersungut-sungut. Kenapa kami harus ditawan dan dibawa ke Babel ini untuk menjadi budak? Terlebih ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa sebentar lagi kalian akan bebas. Padahal masih lama 70 tahun umat Israel. Sehingga Yeremia melalui Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia menuliskan surat kepada orang-orang tawanan, orang-orang Israel yang ada di Babel untuk menguatkan mereka, untuk membangkitkan semangat mereka. Jangan lagi hanya mengutuki kota Babel, jangan lagi hanya bersungut-sungut, tetapi bangkitlah, bersemangatlah, karena kesulitan pembuangan yang mereka alami adalah cara Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan mereka, serta membuat mereka kembali kepada Allah, meninggalkan ilah-ilah. Banyak juga kita, tentu kita yang merantau ini banyak mengalami kesulitan, tantangan, tak dari mana-mana saja. Tapi terimalah itu sebagai bagian dari cara mendewasakanmu dan mendidik kita menjadi manusia yang tangguh, yang mengimani pertolongan Tuhan. Itu. Jadi tidak cukup kita hanya mengutuki negara ini. Kita tidak melarikan diri dari kota ini hanya karena kesulitan. Kalau ada orang karena persoalan dia meninggalkan negara Indonesia ini, lalu kembali lagi seperti seseorang kan gitu. Entah di mana lah itu ya, rasa apanya itu ya. Tapi jalanilah itu sebagai bagian dari mendewasakan dan mendidik iman kita. Seperti umat Israel ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita sudah berada di kota ini. Jalanilah hidup bersama Tuhan. Bangkitlah, bangunlah hidupmu lebih kreatif. Tetaplah eksis. Itu yang dikatakan oleh surat Yeremia kepada orang-orang Israel yang terbuang. Apa dikatakan? Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak. Enak juga waktu itu ya, bisa orang tua memilih parumain nah kan itu. Ayo juga risonari sunguni. Homa parumai kuda inna. Idia maharu anak mi. Ayo kan tur kana burung tersunguni itu. Hapus marwamin. Kalau sekarang, kalau seandainya orang tua mengatakan, sudah kalau tidak ada sampai sekarang pasanganmu, sebentar lagi sudah mau tahun baru, tak ada juga pasanganmu kulihat. Akulah yang memilihkan. Mama ini kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi ini. Nah terus begitunya kita kan. Tapi coba lihat ini teks kita ini. Kita sudah di Pekanbaru ini Bapak Ibu. Jangan lagi ke kota lain. Kalau sudah di sini bekerja, beraktivitas, sudah jalanilah. Mau pahit, mau manis, mari kita jalani bersama Tuhan dengan iman. Kita jalanilah itu dan bangunlah hidup yang kreativitas katanya tadi. Kemudian berkeluargalah, berumah tanggalah. Lahirkanlah anak-anak agar generasi kita tidak habis. Ini umat Allah mengingatkan umat Israel. Kenapa dikatakan carilah istri dari anak-anakmu? Bukan hanya anak-anaknya, bahkan dari anak-anaknya. Kenapa? Karena umat Israel masih lama di pembuangan itu.
Dan mereka harus tetap eksis. Berumah tanggalah, berkeluargalah. Dan itu harapan kita bagi saudara-saudara yang sudah patut berumah tangga, ya kan? Semua indah pada waktunya, semua nikah pada waktunya kan. Ya. Memang kalau ditanya, kapan lagi berkeluarga? Dari mana modalnya Inang? Nah, itu masih lumayan kalau jawaban seperti itu. Tapi kalau dibilang, sudah berumah tanggalah kau, berkeluargalah. Gimana lah? Calonku belum lahir. Ini namun saya matung. Mangu ya mang. Apa lo nama rajul manopor narohama. Kalau sama saya ditanya, kalau saya bilang sudah berumah tanggalah, berkeluargalah. Belum ada. Udah yang penting booking dulu sopo, saya bilang aja gitu. Yakinlah datangnya itu. Itu tidak main-main di zaman sekarang ini. Di tengah-tengah ada sekarang pemahaman, hidup sendiri bagus kok. Hidup sendiri tanpa berkeluarga. Apalagi sekarang banyak keluarga tak hidup damai lagi. Udah banyak yang bercerai, ngapain? Tapi lihatlah. Mari, lanjutkan hidupmu. Umat Israel, jangan lagi. Jangan kutuki pembuangan itu. Tapi bangunlah rumahmu. Bangunlah hidupmu, bangunlah keluargamu, tetaplah eksis. Jalanilah bersama Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan memberkati dan menolong. Inilah harapan kita dalam mewujudkan sejahtera. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga, berdoa. Katakan dalam ayat 7, usahakan dan berdoalah bagi kota di mana kamu tinggal. Sebab jika kota itu sejahtera, maka kamu juga sejahtera. Berdoa dan berkontribusilah yang positif dimanapun kita berada. Melalui pekerjaan dan usaha kita. Berpartisipasilah. Jangan kita hanya mau mengeruk kekayaan negara ini, tetapi kita tidak mau berkontribusi yang positif dimanapun kita berada. Berdomisili, tinggal. Maka berdoalah bagi tempat itu. Dan berusahalah dengan sekeras-kerasnya supaya kota itu sejahtera dan kita sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita hari ini mau membangkitkan semangat kita. Mari kita tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Jalanilah semuanya. Berikanlah kontribusi yang baik dimanapun kita bekerja dan berada. Kesulitan yang kita hadapi, mari kita hadapi atau kita terima itu sebagai bagian dari pendewasaan iman dan meneguhkan iman kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu pada Minggu Pesta Gutilon kita ini, memang harapan kita selalu berdoa. Bahkan saya berdoa seperti itu. Tapi saya tadi ada mendengar khotbah, saya juga jadi disentak. Kenapa? Karena saya selalu berdoa dan selalu berkata-kata, Tuhan, kami ingin pandemi COVID-19 ini selesai dan kami ingin kembali seperti waktu yang lalu. Kan begitu? Padahal tidak boleh lagi kembali ke waktu yang lalu. Hidup kita harus terus maju menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kreativitas yang baru, sikap yang baru, ibadah yang baru, doa yang baru, iman yang baru. Jadi jangan lagi, ya Tuhan supaya kami bisa seperti waktu yang dulu, ekonomi kami seperti waktu yang dulu. Bergerejau nami songon natiki. Tidak bisa lagi seperti itu. Tetapi mau kita diajak melihat ke depan. Karena iman orang Kristen bukanlah berputar 360 derajat kembali-kembali. Tetapi linear, berjalan terus menuju hidup yang kekal. Itu yang diingatkan kepada kita. Dengan bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan.
sejahtera kota, sejahtera kita. Karena kita sejahtera sehat, masih bisa beribadah sekarang. Berikanlah ungkapan syukurmu. Karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita selama ini. Bukan karena kekuatan kita atau kehebatan kita. Dalam ibadah minggu yang lalu, ibadah jam 9 saya katakan bahwa gereja kita bukan hanya soal amplop Bapak Ibu yang mau dikatakan di sana. Tetapi bagaimana kita menyadari, membuka hati kita. Oh, saya bisa bernapas, saya bisa beraktivitas. Masih bisa bekerja menyekolahkan anak-anak, makan dan minum. Itu semua karena kasih Tuhan. Mangulah hita jolma manabur boni. Itu katanya dalam nyanyian kita itu yang terakhir itu. Manusia berusaha dan menabur benih, berhasil atau tidak Tuhan yang memberi. Air hujan, panas hari dan musim pun diberi, semuanya ditentukan Sang Bapa Surgawi. Sekeras apapun kita bekerja, kalau itu hanya untuk diri kita sendiri, maka itu tidak akan menjadi sejahtera. Tetapi walaupun kita bekerja dengan tenang, dengan tetap mengandalkan Tuhan, itu akan menjadi sejahtera bagi kita semuanya. Selamat melaksanakan, melanjutkan hidup. Sejahtera Tuhan melimpahi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada ibadah kami hari ini. Sekaligus gotilon di mana kami mengingat berkat-Mu atas segala pekerjaan, usaha kami. Kalau itu bisa berhasil adalah karena berkat-Mu Tuhan. Dan kedepannya kami memohon hikmat-Mu sehingga kami bisa mewujudkan sejahtera yang daripada Tuhan bersama dengan keluarga kami, sekitar kami, sesama kami. Sehingga berkat itu tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi kami menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan, ada banyak kesulitan yang kami hadapi. Tapi saat ini kami diingatkan bahwa itu adalah cara-Mu mendewasakan iman kami, mendidik kami agar kami tidak jatuh kepada keluhan demi keluhan. Kami akan tetap eksis, berkreativitas, hidup yang bertekad dan bersemangat melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami di kota ini, di Pekanbaru ini akan kami jalani bersama-Mu. Kami mendoakan kota ini, bangsa kami ini, bangsa yang sejahtera, sehingga kami juga memperoleh sejahtera. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang sakit, yang dalam keadaan duka, kuatkan mereka untuk memenangkan peperangan rohani mereka. Ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, yaitu persembahan 1A, 1B, persembahan kedua, dan amplop gotilon sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang kita terima. Kiranya berkenan untuk dipergunakan dalam kerajaannya serta pelayanan gerejanya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, apalagi paksaan.
sambil kita menyanyikan di son adong hubuan Tuhan. Kita sudah memberi persembahan syukur kita. Segala yang kita kerjakan biarlah Tuhan yang memberkati. Tetaplah berharap padanya. Kita menyanyikan pengharapan akan berkat Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kita bernyanyi, manusia berusaha. Berhasil atas
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal selama-lamanya, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan memberkati seluruh ciptaan-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami sanggup menerima pengasihan-Mu yang tak terhingga itu. Bukalah hati kami mengenal semua karunia-Mu yang memberi kami hasil pekerjaan di ladang untuk kehidupan kami sehari-hari. Karena hal itu sudah kami terima semua. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Bukalah hati semua orang Kristen, agar mereka mau membantu yang mengalami penderitaan. Tambahkanlah berkat-Mu bagi kami, agar kami semakin rajin memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita.